baik, adapun kekuatan. Perusahaan Gadai Emas memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing di bidang usaha yang sama, yaitu nilai pinjaman yang diberikan tinggi, cukup membayar jasa simpan, biaya jasa simpan yang fleksibel, serta barang jaminan, memiliki asuransi, dan tentunya dijamin akan keamanannya. Perusahaan ini juga memiliki reputasi dan citra di kalangan masyarakat karena merupakan perusahaan yang resmi dan diawasi langsung oleh pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga transaksi yang dilakukan juga aman serta bisa dipercayai. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Perusahaan ini sangat berpeluang dalam hal pengembangan usahanya dikarenakan adanya hubungan kerjasama atau bermitra dengan usaha lain yang dapat membantu memperluas ruang bisnis Gadai Emas di lingkungan masyarakat. Selain itu, mengikuti tren perkembangan teknologi dengan melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Dalam perusahaan Gadai Emas, kadangkala berisiko dalam hal pendapatan atau profit yang menurun. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya perubahan pada harga emas, dan jika harga emas turun secara signifikan, nilai jaminan yang dipegang oleh perusahaan dapat berkurang, mengakibatkan potensi kerugian finansial. Selain itu, persaingan dalam industri Gadai Emas dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, terutama jika adanya pesaing yang menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan atau memiliki model bisnis yang lebih efisien. Selanjutnya terkait weakness atau kelemahan. Perusahaan Gadai Emas memiliki beberapa kendala atau kelemahan yang bisa menyebabkan kerugian. Pertama, risiko harga emas yang fluktuatif. Perusahaan Gadai Emas sangat dipengaruhi oleh perubahan harga emas di pasar. Fluktuasi harga emas bisa membuat nilai gadai menjadi tidak stabil. Jika harga emas turun, perusahaan mungkin harus menjual emas gadai dengan harga lebih rendah dari nilai pinjaman, sehingga menyebabkan kerugian. Sebaliknya, jika harga emas naik, pelanggan mungkin kesulitan untuk menebus emas mereka karena harus membayar lebih dari yang mereka pinjamkan. Kemudian yang kedua, risiko kehilangan barang gadai. Salah satu risiko yang dihadapi oleh perusahaan Gadai Emas adalah kehilangan atau kerusakan barang gadai. Kemudian yang ketiga, biaya bunga dan denda yang tinggi. Perusahaan Gadai Emas menerapkan suku bunga dan denda yang tinggi jika pelanggan tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu. Kemudian yang keempat ada regulasi. Adanya perubahan regulasi terkadang menjadi kendala pada usaha ini dikarenakan susahnya beradaptasi terhadap regulasi tersebut dan bisa saja menambahkan biaya operasional dengan adanya regulasi tersebut.